berdasarkan iman kita. Mungkinkah manusia dibentuk dengan begitu sempurna? Saudara ingat, kalau enggak mungkin Tuhan enggak mengatakan begini saudara. Manusia diciptakan menurut apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa Tuhan biarkan? Tidak. Dia ingin kembali bahwa kehidupan kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika Adam jatuh di dalam dosa, bibitnya sudah ada, benih dosa itu ada dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Dia menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk kehidupan kita lebih bermakna. Nah, ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Menjadi bermakna itu begitu penting. Makna hidup adalah sebuah alasan dan motivasi kuat untuk mendukung seseorang menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dipercayakan dan menjadi tujuan hidup Tuhan. Karena ketika kita menjalani hidup kita, Tuhan diciptakan kita pribadi satu dengan yang lain itu beda maknanya. Maaf, sekalipun kembar. Tapi kembar itu kadang-kadang cuman orang tuanya aja yang nyamain, tapi ke dalam pribadinya berbeda kadang-kadang. Akhirnya lama-lama terbentuk saudara. Contoh, pakaiannya lah disamain supaya gak ribet. Kan mukanya juga mirip. Untung aja suatu saat nanti kalau seandainya dia punya pacar, pengen pacar yang sama lagi. Marah kalau enggak. Tapi ketika kita di dalam budaya Indonesia enggak mungkin. Tapi di luar ada. Ya senenglah lakinya. Kita enggak bicara soal itu, tetapi masing-masing punya makna. Pribadi lepas pribadi. Salah satunya, sudah cek belum? Anak saudara yang kembar, sidik jarinya saja berbeda. Itu sidik jari saudara, ngurek-ngurek begitu kan, cuman urek begitu. Kok kenapa setiap orang berbeda? Siapa yang ciptain? Kalau bukan Sang Pencipta yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan yang saudara sembah. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara, ketika kita membawa hidup kita bermakna, kita ingin menjadikan hidup kita maksimal, seharusnya membawa hidup kita termotivasi. Termotivasi untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, sejak awal penciptaan manusia ini telah diberikan mandat untuk memenuhi bumi dan memelihara bumi ini. Manusia pada awalnya saudara dirancang untuk mempunyai makna, mengerti nilai-nilai. Tetapi sayangnya saudara, ketika sudah dibawa di dalam pencerahan, ketika hidupnya sudah diubahkan, ada jalan yang mungkin sudah dibawa kepada jalan yang baik sehingga terbuka menerima berkat, bahkan membawa harkat manusia itu atau derajat manusia itu lebih baik, kehidupannya itu lebih baik, malah sebaliknya dia tidak mau terbuka. Nah, ini kuncinya. Itulah sebabnya saya ingin mengajak pada saudara, hidup dalam keterbukaan itu penting, karena membawa kehidupan saudara menjadi hidup yang lebih bermakna. Membawa hidup saudara menjadi satu hal yang sangat Tuhan rindukan. Maka keterbukaan itu menjadi satu hal yang penting. Jangan saudara tutup-tutupi, apalagi di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita suka gak mau terus terang di hadapan Tuhan, menyembunyikan apa yang ada di dalam dosa, yang ada dalam kandung apa yang hati kita. Sesungguhnya Tuhan tahu gak? Tahu. Contoh saudara, kehidupan Daud. Daud sudah diubahkan dari seorang gembala yang tidak ada artinya, diubahkan sedemikian rupa menjadi raja. Ketika dia menjadi raja,
Daud berdosa, bahkan dia menutupi. Itulah sebabnya Daud dan dia berdosa dalam perzinahan dengan Batsheba. Kalau boleh saya katakan, Daud melakukan dosa is perfect crime. Jadi kejahatan yang sempurna dilakukan oleh Daud. Kenapa kejahatan yang sempurna? Saudara bisa bayangkan, ketika dia berzina dengan Batsheba, lalu dia susun strategi membunuh suaminya mati di medan perang. Padahal orang lain melihat apa? Nggak ketahuan lu Daud membunuh Uria, suaminya itu, dengan begitu sistematik. Ketika maju berperang, karena Uria itu adalah pimpinan perang, maju, suruh dia maju, enggak mati, suruh lagi maju, mati. Ketika mati, dia diam-diam saja, saudara. Bukankah itu kejahatan yang sempurna? Sudah dilakukan, sudah berdosa, ngebunuh suaminya, enggak ada yang tahu. Mungkin kita telah melakukan perbuatan bukan dosa yang sama dengan Daud, tetapi ada dosa yang tidak ada orang lain tahu. Ingat, Tuhan tahu dalam hati saudara. Keterbukaan menjadi satu hal yang penting di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dosa yang tersembunyi dalam hatinya. Kasih Kristus, penting kita menjaga hati kita dalam hidup kita, dalam keterbukaan. Terlebih di hadapan Tuhan, itu menjadi satu hal yang utama. Pendeta bisa dibohongi. Pendeta bukan super. Tapi terkadang ketika saudara membohongi pendeta, lalu terungkap penuh tanda tanya. Om tahu dari siapa? Gak usah tahu dari siapa kalau memang kita punya dosa. Bilang saja, iya, saya begini-begini om, doakan saya. That's it, clear. Jika punya dosa, if you have sin in your heart, you must be clear in God. Kita ngaku dosa aja, ngomong kepada Tuhan. Nah saudara, kita semua mengaku sebagai orang beriman yang punya persekutuan intim dengan Tuhan. Tapi bagaimana dalam menjalani hidup keimanannya? Apakah kita hidup dalam hidup atau terang Tuhan itu menghidupi kehidupan saudara? Kalau saudara menutup-nutupi, berarti saudara enggak hidup dalam terang. Ingat dalam Tuhan tadi, dalam firman Tuhan katakan tadi. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Jangan tegang, saudara. Santai, tetapi kita harus bawa hati kita. Tuhan, koreksi coba hidup kita. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Izinkan darah Tuhan terus ada membasuh dalam kehidupan kita, memurnikan hati kita, pikiran kita. Kadang-kadang pikiran ini ruwet, di bawah ruwet itu bukan karena memang pikirannya, kitanya yang ruwet. Zaman ini susah, jangan lagi dibuat susah oleh pikiran saudara. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, membawa pikiran kita menjadi terang dalam menghadapi sesuatu. Patokannya, ukurannya kebenaran firman Tuhan, bukan perasaan saudara. Apapun perasaan kita, cocok nggak dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau nggak cocok, saudara boleh merubah. Mungkin pasangan kita marah kepada kita, tapi ketika firman Tuhan dibawa dalam kehidupan kita, percayalah, saudara akan dibawa naiknya. Makna hidup saudara akan terus naik.
Saya suka cerita dengan kejelekan saya. Awal-awal saya malu ketika saya membuka diri saya. Misalnya yang sering kali dulu yang pernah saya anggap memalukan, lubang hidung saya. Ternyata saya dari mana ini lubang hidung gede begini. Perhatiin. Nanti besok kalau ketemu mama saya jangan lihat ya. Ternyata mama saya, saudara, dia punya hidungnya lubangnya besar. Oh, saya baru tahu. Ini toh, tapi saya nggak ngomong ke mama saya. Cukup. Tapi mama saya cantik, walaupun udah tua. Saudara, awal mula saya nggak mau expose ya kejelekan. Tapi kalau ada orang lain daripada orang lain yang menceritakan kejelekan saya, mendingan saya yang ceritain, biar saya marah kepada diri saya. Coba kalau orang lain yang cerita kejelekan saudara, marah nggak? Marah. Misalnya salah satu bapak ada yang semi otomatis, atau kayak bayi lagi ya, udah jadi bayi lagi sekarang ini. Padahal udah tua, kenapa om bisa ngomong jadi bayi lagi? Ya iyalah, kalau bayi kan gak ada giginya. Nah sekarang memang kadang-kadang saudara kembali ke awal, saudara. Manusia ini kembali ke awal. Tumbuh rambut ya, kalau gak bener lama-lama rambutnya mulai tipis lagi kayak bayi. Nggak ada gigi waktu bayi lahir, lama-lama giginya rontok pelan-pelan. Ingat, kalau gigi udah mulai pelan-pelan rontok berarti ingat, dari asal kembali ke asal. Berarti Tuhan peringatkan loh, kalau copot satu, wah umur saya sudah hilang satu, umur saya hilang lagi. Nah kalau sudah mulai banyak, ingat tuh, mesti orang bilang tawakal kepada Tuhan. Mulai hati-hati, ingat dekat dengan Tuhan. Di bawah apa-apa jangan mikirin apa-apa, pokoknya mikirin Tuhan aja. Ingat, gigi copot lagi tahun depan, gigi copot lagi semakin dekat. Nah itu, padahal Tuhan yang ngingatin loh saudara. Tapi kita kan gak sadar ya, oh ini mah memang udah biasa, udah umur biasa, udah umur tua ya begitu. Sebetulnya kalau kita ambil maknanya begitu. Kenapa rambutnya putih, dulu hitam? Dulu masih muda, suka hidup dalam kegelapan, hitam. Tapi kalau putih, udah tua, biarlah ingat tentang yang kudus begitu. Kekudusan, mulai ingat tentang kekudusan. Oh iya, berarti kalau udah mulai putih-putih, saudara, makanya ada orang yang dulu-dulu mah nggak boleh disemir tuh. Apalagi orang-orang yang rohaninya kuat lah, wah berdosa. Daerah sana lah itu, daerah Sulawesi sono lah ya itu. Nah kembali saudara, jadi orang yang terlihat berohani, yang terlihat baik dan ikut ajaran Kristus dengan sungguh-sungguh, tapi hanya bagus di luar, sedangkan di dalamnya penuh dengan tulang belulang, itu namanya munafik. Jadi dalam Alkitab Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita harus sama. Jangan seperti orang Farisi, di mana Yesus mengatakan hidupnya seperti kuburan. Di atasnya indah penuh dengan bunga, di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Sedihnya saudara, banyak di antara kita hidup seperti orang Farisi. Rajin, bawa Alkitab rapi, bagus kelihatannya. Ya, zaman dulu, sekarang sih, kalau sekarang masih warna-warni nih. Kalau model sekarang nih kayak Perjamuan Kudus, saya ingetin dulu bukan berarti ya.
pakai baju putih semuanya ya. Kalau di zaman di kampung-kampung dulu ingatlah, pokoknya kemana putih semua Pak. Oh ini perjamuan kudus nih, pakainya putih semua. Nanti hari Senin ganti hitam semuanya. Tuhan tahu nggak isi hati kita? Tahu. Banyak di antara kita, sedihnya begitu, banyak di antara kita hidup seperti orang Farisi. Kita datang setiap hari Minggu, mukanya dengan ceria. Besok-besok duduknya di sebelah pasangannya. Karena kalau doa, bisa doa dengan pasangan, keluarganya, dengan baik. Namun kadang-kadang kita tidak tahu hati. Ini saya nggak tahu nih hati saudara juga gimana. Ada yang mikirin cucu, ada yang mikirin apa lagi, ada yang mikirin, aduh tadi nyambel sudah pakai cabai belum ya? Karena nggak tahu pikiran saudara deh. Tapi sudah datang, saya kalau nggak datang ntar om ditanyain kemana? Konsentrasinya nggak di firman Tuhan. Nah saudara, bisa saja mereka punya motivasi yang berbeda ketika datang di dalam ibadah. Mungkin kita juga bisa, karena kalau nggak disuruh ibadah, nah ini ibadah harus lahir dari hati kita. Jangan lahir karena dorongan orang tua, karena dorongan pendeta, karena dorongan istri. Ke gereja, nanti kalau nggak ke gereja dibawelin sama istri saya. Jangan begitu. Lahir dari hati kita. Oke? Maaf ya saya ngajarin, tapi memang kewajiban saya untuk ngajarin begitu. Agar saudara bertumbuh dalam iman. Apalagi kalau istrinya ngajak, udahlah ngapain sih rajin-rajin ke gereja? Ya ikut istri. Kenapa nggak ke gereja? Karena istri bilang ngapain, udah nanti aja kita pergi kemana. Jangan mau saudara. Walaupun memang urusannya ke surga sendiri-sendiri. Nanti di sono tuh nggak kenal tuh, nggak kayak suami istri lagi. Pak Agung dengan Bu Yani begitu, enggak. Pak Polim dengan Bu Welan. Di sono mah kayak temen, kenal. Tapi nggak ada keinginan untuk seks. Sebab kalau secara konsepnya kita berkeluarga lagi di sono, penuh nggak di sono? Kalau udah penuh, sudah balik lagi, ditolak lagi di sono loh, penuh katanya. Jadi bohong kalau nanti saudara punya apa? Bisa kawin lagi di sono, ketemu lagi ya, nanti kita ketemu lagi. Enggak. Penuh loh kalau bisa begitu. Serius saya ngomong. Saudara, kita tidak mau menjadi orang seperti orang munafik, bukan? Kita mau orang lain tahu kita hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Kita cari segala cara upaya. Mungkin kalau hidup dalam kegelapan, cari segala upaya untuk menutupinya. Terkadang malah kita tidak mau mengakui bahwa hidup kita dalam kegelapan. Nah sekarang bagaimana dapat saudara mengalami kuasa Tuhan dalam peribadahan sementara kita nih masih hidup dalam kegelapan? Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Susah om, kalau saya hidup dalam terang itu, sekarang dunia ini semakin gelap. Jangan dibalik. Bukan dunia semakin gelap sehingga hidup saya itu susah. Justru terang saudara yang gak bersinar sehingga dunia gelap. Jangan dibalik konsepnya. Kalau begitu mulai dari mana? Jangan jauh-jauh, mulai dari diri kita dulu. Terangi kehidupan kita. Setelah kita terang, kita bisa menerangi keluarga kita, anak, istri, atau suami kita. Jangan kepingin jadi terang di luar, sementara kita sendiri enggak jadi terang.
Bagaimana saudara bisa merubah anak saudara? Bagaimana bisa merubah istri saudara? Bagaimana bisa merubah suami saudara? Sedangkan kita tidak ada di dalam terang. Saudara, jadi nggak ada kuasa firman yang begitu dahsyat dalam kehidupan saudara kalau kita ada hidup dalam kegelapan. Dalam Matius 5 ayat 23-24 mengatakan begini saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan segala sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, artinya ada sesuatu salah nih, belum terungkap ketika kita datang kepada Tuhan. Terus apa firman Tuhan katakan? Tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu dan pergilah berdamai dulu. Artinya bereskan dulu kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Pernah gak saudara lagi berdoa kepada Tuhan begini? Ketika saudara berdoa, teringat kesalahan saudara terhadap teman saudara. Pernah? Belum pernah? Kalau belum pernah berarti belum pernah berdoa barangkali, jangan-jangan. Atau ingat kesalahan yang ada dalam kehidupan kita. Kadang kita belum ngomong minta ampun sama Tuhan, ingat kamu ini. Nah, ketika ingat itu, bereskan saudara. Bukan hati nurani saudara sebetulnya yang berbicara, tapi Tuhan mengasihi saudara, menegur saudara untuk saudara hidup lebih baik. Tapi kadang dibiarkan aja, saya cuma hanya ingat doang. Tidak, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Tuhan sedang membuat hidup saudara untuk lebih bermakna. Apa? Keterbukaan itu. Maka firman Tuhan katakan tinggalkan dulu. Ingat, artinya ampuni. Ingat saat itu Tuhan minta ampun Tuhan. Ampun aku Tuhan. Clear. Apa arti hidup dalam terang? Dalam keadaan gelap dapat dipastikan kita sulit untuk bergerak. Kalaupun bisa berjalan, pasti meraba-raba dan tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Kalau saudara ada dalam satu ruangan yang gelap. Percaya? Kalau nggak percaya besok atau ntar malam saudara matikan lampu saudara, walaupun di kamar sudah terbiasa ditatakan kamar, oh ini di sini lemari, oh ini tempat tidur, matikan gelap, nggak ada cahaya, saudara jalan. Apa jalannya seperti begini biasa? Walaupun sudah tahu lokasi itu, pasti saudara akan begini-begini, meraba-raba. Sama dalam kehidupan kita secara rohani. Kadang kita mau jalan, tanya dulu, Om kalau saya begini boleh gak? Nah itu salah satu meraba-raba tuh. Om kalau saya begini boleh gak? Om doanya pakai baju daster aja boleh gak Om? Om doanya sambil tiduran boleh gak Om? Om doanya sambil pegang guling boleh gak Om? Pasti tanya-tanya begitu semuanya. Karena apa? Karena belum ada kejelasan. Tapi ketika saudara jelas, maaf kata, ini saya bukan nyombat. Siapa yang anak suka lagi ngobrol dengan bapaknya atau lagi ngobrol dengan mertuanya, tiba-tiba keceplosan, tut, aduh malu. Ada? Anak mau kentut depan bapak juga nggak apa-apa, depan orang tua. Nah, palingnya, maaf pak, kan begitu. Kentut lagi doa kentut, apa batal saudara doa saudara? Dia bilang, Tuhan maaf, saya kentut. Ngomonglah. Nah artinya kedekatan dengan Tuhan seperti itu saudara. Tuhan aku lagi buru-buru doa pakai daster aja, maaf Tuhan seksi ya. Bercanda sama Tuhan.
Bukan berarti Tuhan mau selera dengan tubuh saudara atau mungkin enggak. Maaf ya Tuhan. Anak muda, kalau saudara menggampangkan doa, ingat, jangan-jangan Tuhan menggampangkan saudara. Enggak serius dengan saudara. Kalau saudara enggak serius dengan Tuhan, Tuhan juga enggak serius dengan masa depan saudara. Ingat, seriuslah dengan Tuhan. Kita pun sama, harus serius dengan Tuhan. Karena Tuhan akan serius dengan kita. Tuhan akan memperhatikan kita. Serius tentang hidup kita, keluarga kita, anak kita, ke depan cucu kita, cicit kita, cocot kita. Dia serius. Nah saudara, jika dalam kegelapan kita tetap dipaksa untuk melangkah, kita akan tersesat dan jatuh. Sesuatu yang sangat berbeda sekali ketika kita berada dalam keadaan terang. Semua akan terlihat dengan jelas. Kita dapat menentukan langkah kita dengan tepat tanpa harus tersesat. Hidup dalam terang itu berarti mengakui kelemahan dosa kita. Salah satu hidup dalam terang adalah mengakui kelemahan dosa kita. Tadi saya sudah singgung di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah kata kita harus hidup baru, berarti saudara, apa kata hidup baru? Hidup baru yaitu berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang untuk kita hidup baru sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus itu bukan berarti kehidupan lama itu langsung hilang, saudara. Saya sudah percaya Yesus. Terus dulu kehidupan lama apa? Saya kehidupan lama suka membuang-buang waktu, sering apalagi sering begini-begini. Maaf, sering apalagi? Sering mungkin minum alkohol, mungkin dengan apa? Lihat film-film porno. Ketika percaya Yesus hilang semua itu? Enggak. Going process, mengalami perubahan. Kan firman Tuhan katakan apa? Saudara, kehidupan lama itu berlangsung, apa bukan berlangsung hilang. Dia tidak akan hilang atau tidak lagi mempunyai keinginan untuk berbuat dosa lagi, enggak ada. Bukannya seperti itu, bukannya enggak ada, masih ada. Masih bercokol. Kayak saya masih melawan. Ketika ada minum, misalnya di bawah, suka minum-minum, karena dulu saya minum-minum. Saya pernah coba, pernah. Kasih tahu siapa-siapa. Saya pernah coba. Saya pengen tahu ukur kadar saya. Ketika ketemu dengan teman-teman itu, kasih wine. Wah, dulu pernah terbang naik pesawat, ada wine kalau ke luar negeri kan dikasih wine supaya bisa tidur atau apa. Saya minum 3 gelas, tetap aja, melotot aja. Cuman agak sedikit panas aja nih kuping di sini. Saya 4 gelas, pernah ketemu minum wine 4 gelas, orang wah udah berkata-kata katanya, air kata-kata kalau orang Manado bilang, no? Air kata-kata. Jadi para hamba Tuhan banyak juga, kalau tidak bisa bicara di atas mimbar, dia minum dulu air kata-kata supaya lancar dia itu kan. Wah, teman saya, wah udah mulai ngoceh keluar semua tuh. Wah, dia mau cerita begini. Waduh, ini berapa gelas ini? Saya kok sudah 4 gelas, saya anteng-anteng aja pulang lagi sampai sini. Enggak ada, cuma merah aja, rasanya merah di sini. Nah, jadi kadar mabok itu seseorang itu berbeda dengan satu dengan yang lain ternyata. Saudara, akhirnya apa? Wah, ini enggak beres saya. Karena kadar saya itu istilahnya ampernya ini masih tinggi, jadi kalau buat segitu masih belum apa-apa, nggak mau saya. Maka saya mesti nguji-nguji juga, juga. Jadi saudara, proses
Proses mengalami perubahan itu proses. Bukan gak ada lagi keinginan, ada. Tapi saya harus tekan. Harus tekan. Dan jangan sampai kita jatuh kembali. Biasanya dimulai dari coba-coba, saudara. Coba-coba. Makanya kan sekarang ini pinter jualan orang itu jualan itu. Yang suka biasa minum bir, baunya kan, bau bir itu kan gak hilang tuh. Ada bir yang 0% kan sekarang? Ada bir bintang 0%? Ada. Karena apa? Untuk bagi yang sudah bertobat supaya bintangnya jangan ditinggalin, biarinlah bintang masih tetap bintang. Nolnya tapi ada 0 begitu kan. Nah karena apa? Supaya dia laku. Nah ini orang-orang dia tahu banyak orang bertobat. Perusahaan itu banyak orang bertobat, dia tahu bikinlah gua yang 0. Nah makanya kan ada wine yang 0, bikinlah jus apa. Saya kemarin kan tos itu, ada tos ya kalau nikah-nikah begitu. Oh enggak, kayaknya enggak wine ini. Oh enggak, saya minum habislah. Kan mirip-mirip begitu. Saudara, jadi karena menyambut kedatangan atau hidup baru itu sebetulnya proses, saudara. Selama kita dalam daging, kita enggak akan selalu hidup dalam daging, kita akan selalu berbuat dosa. Kalau hidup dalam daging, maka saudara selalu berbuat dosa, hidup kita akan menjadi selalu lemah. Nah maka Tuhan katakan tinggalkan itu, supaya engkau jangan hidup di dalam daging. Bagaimana caranya? Ya terbuka di hadapan Tuhan. Apabila hal ini kita biarkan, saudara, dia akan merajalela dalam hidup kita. Kalau hidup lama saudara enggak proses, ini akan merajalela. Saya pernah nguji kan, alasannya apa? Oh, contoh ginilah yang paling gampang nih. Hidup daging. Apa? Drakor. Hidup daging enggak? Enggak om, ada yang bilang iya. Saya uji. Ujinya apa? Saya pernah lakuin, bukan drakor. Kalau hidup dalam daging kan drakor, saya dracin kan. Bedanya apa? Lah itu kan drama Cina. Saya kan, kamu kan drama apa? Drama Korea, saya drama Cina. Ternyata saudara sama aja. Episode ini nih, buka. Jam doa nanti dulu. Ketagihan gak? Nah kalau sudah mulai ketagihan, berarti ada ikatan. Jangankan begitu saudara. Saya pernah contoh begini, saya bilang Tuhan dari muda saya. Kalau misalnya, ini agak sedikit panjang dikit saudara. Oke. Kalau misalnya kita sudah biasa komunikasi dengan seseorang, lalu saya misalnya, kan sudah ada istri saya, kalau saya intim dengan seseorang, misalnya saya dengan siapa si A, ngobrol tiap hari. Kalau hari itu tidak ngobrol, rasa kehilangan nih, kepengen terus ngobrol dengan itu, berarti itu jatuh cinta masih ringan. Saya katakan lebih keras, itu sudah berzina dalam hati. Kalau saya rasa kehilangan, waduh, stop. Berarti ada sesuatu yang gak beres. Saya pernah ngalamin waktu masa muda. Saya udah punya pacar, tak begini, saya jadi salesman, wah, telepon, pikir ngebangun hubungan kan dengan klien, wah telepon dia enak, ngobrolnya enak. Satu hari saya nggak telepon, rasanya gimana? Saya langsung ngomong ke istri saya, pacar saya waktu itu,
sekarang sudah jadi istri, saya bilang doakan saya. Kenapa? Saya rasa kehilangan sesuatu ketika saya nggak bicara dengan itu. Berarti saya ada sesuatu yang nggak beres. Saya ngomong 2 kali, saya pernah ngerasain begitu. Maka saudara, jadi kalau besok ada yang ngomongin saya tentang itu, saya udah clear ya. Saya terbuka kepada saudara. Jadi saudara, apabila hal ini kita biarkan kedagingan merajalela dalam kehidupan kita, kita akan sama terus seperti apa kehidupan kalau udah merajalela, seperti binatang saudara. Dia gak peduli dengan yang lain. Tapi Tuhan mengerti akan tipu muslihat iblis itu. Maka Tuhan memberikan sang penolong dalam kehidupan kita. Siapa? Roh Kudus, untuk mengingatkan kita. Sehingga di dalam doa akhir kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya terbuka Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kelemahanku, Engkau tahu apa yang menjadi kekuatanku. Izinkan Roh Kudus untuk mengoreksi kehidupanku. Bicara Tuhan. Nah itu. Jadi ini doa berkat itu bukan sekedar itu, supaya benar Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita, menegur kita, menolong kita. Kadang-kadang udah ditegur Tuhan lupa lagi, ingatkan lagi. Dahsyat Tuhan itu. Tuhan membawa hidup saudara lebih bermakna, lebih penting, dan terus akan menjadi berarti dalam kehidupan saudara. Jadi kalimat yang tadi saya katakan, sesungguhnya yang baru sudah datang adalah proses. Jadi gak langsung hidup baru, proses. Kalaupun jatuh, doesn't matter. Tapi jangan hidup di dalamnya. Khawatir, gak apa-apa punya orang khawatir, tapi kalau saudara dihantui kekhawatiran, itu yang masalah. Marah boleh gak? Marah gak apa-apa marah. Tapi kalau jadi pemarah, nah itu yang gak boleh. Singgung dikit marah, singgung dikit marah. Gak boleh begitu. Tapi marah boleh gak? Boleh. Maka ini proses saudara, proses hidup baru yang sempurna seperti Bapa. Maka Tuhan katakan supaya engkau hidup dalam kebenaran itu, menjadi bermakna. Aku pengirim roh penghibur, penolong. Coba Yohanes 14 ayat 16, mumpung ingat. Baca Yohanes 14 ayat 26. Apa? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan segala sesuatu kepadamu dan ya semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hidup baru datang saat kita merespon apa yang merespon untuk mau merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi kalau misalnya lama nih, oh enggak, saya udah baru sekarang, proses. Mau apa lagi? Kalau kebiasaan lama begini-begini, oh saya udah enggak. Yang terakhir saudara, dan ini yang ditunggu-tunggu, beroleh persekutuan sejati dan terbuka. Jadi ketika kita mau terbuka, mungkin ada mediasi yang untuk terbuka. Makanya dibentuknya HPM saudara, kelompok-kelompok, supaya ini nyocokin yang satu dengan yang lain supaya sama-sama bertumbuh sama-sama di dalam kelompok itu. Karena namanya persekutuan. Itu kita hidup di dalam persekutuan katanya, bukan dalam ibadah raya, hidup dalam persekutuan. Kelompok kecil. Kenapa hidup dalam persekutuan? Kalau bahasa Alkitabnya itu persekutuan itu koinonia. Koinonia itu artinya apa? Artinya kebersamaan di mana sejumlah orang berkumpul mendapatkan manfaat bersama.
disatukan oleh satu kepentingan bersama. Kepentingannya apa? Tujuannya apa itu HPM? Tujuannya apa itu kelompok? Untuk bisa bertumbuh. Nah, di dalam bertumbuh itu mencocokkan satu dengan yang lain. Nah, ketika terjadi kelompok itu ada yang gak cocok. Pasti. Yang satu diem aja. Yang satu ngomong dulu. Apa aja dikit diomongin. Nah, yang diem ini kesinggung, nggak berani ngomong. Diem, ngomong ke siapa? Ngomong ke sini lagi. Apa yang terjadi? Akhirnya yang ini ngomong diem, kelihatannya diem, ya. Karena kan pasti ketemu tuh cocok-cocokan. Yang diem nyari yang diem, gua ngomong sama siapa ya? Kalau ngomong ke sini bocor nih, ngomong terus. Ngomong yang ngediem, ngomong ke diem cerita. Tahu-tahu yang diem cerita lagi. Dari mana ini? Akhirlah semuanya terungkap di dalam kelompok itu. Siapa disalahin? Jangan-jangan pemimpinnya, jangan-jangan si ini, jangan-jangan si itu. Memang begitu kalau mau dijadi satu. Bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja kalau kesatuan aja nggak ada? Susah sekali untuk itu. Gampang bentuk itu? Enggak gampang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kelompoknya udah jadi. Ada aja yang malas, enggak lagi, turun lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kelompoknya maju, dijadiin satu, enggak ada yang mau. Kenapa? Karena kalau cerita yang di sini asik, cerita yang di sini asik. Nah, asik tambah asik ribut. Tujuannya kan supaya apa? Saya nggak ingin menjadikan kelompok itu supaya saudara bersaing untuk pecah. Menjadikan kelompok itu supaya apa? Supaya sama-sama maju. Sama-sama apa? Mari kita sama-sama katakan maju. Ya, kalau saudara-saudara bersatu, kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Itu yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita. Kita bisa berhasil karena kesatuan kuat. Buktinya, waktu membangun menara Babel, ya Tuhan bilang ini karena ada kesatuan. Kalau tidak, ini akan berhasil nih, maka dipecahkan. Nah, setan pun sama. Ini JRB dari dulu mau disatukan susahnya setengah mati. Kapan ada kuasa Tuhan bekerja? Ketika banyak jemaat, boro-boro ini tempat untuk lebar aja susah. Kenapa? Kita nggak ada bersatu. Nggak marah saya, tapi saya ingin mengajak saudara untuk bersatu bersama. Keterbukaan itu ada. Nah, ini mengungkapkan isi hati saya kepada saudara. Saya terbuka. Siapa yang sakit hati dengan saya ngomong. Terbuka. Nah, terbuka berarti mencermati kata terang. Artinya tidak ada yang tidak terlihat. Semua jelas. Semuanya akan terlihat, akan terbuka. Banyak orang sekarang ini hidupnya tidak mau ribet. Dengan hidupnya tidak mau masalah. Orang berpikir bahwa hidup tidak mau bermasalah sehingga dia nggak mau ribet. Sesungguhnya orang ini masalah. Saya emang nggak mau ribet dah orangnya, nggak mau banyak urusan lah. Sebetulnya yang begitu itu sebetulnya lagi masalah. Pokoknya apa ya? Seringkali ngomongnya yang penting don't worry, be happy. Ingat ada nyanyian itu, don't worry, be happy. Ceng 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 ceng. Don't worry, be happy. Dung 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 dung. Sebetulnya orang yang nyanyikan begitu saudara, jangan khawatir, yang penting senang. Kadang-kadang saya bertanya, benar nggak dia nyanyi begitu?
kesenangan hanya dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun kekhawatiran ada, tidak dipenuhi dengan roh kekhawatiran, tentu ada di dalam Tuhan. Saudara, terkadang kita mau terbuka atau tidak mau terbuka karena kita mau atau tidak mau, maksud saya kita nggak mau terbuka, kadang kita tidak mau akan diketahui siapa diri kita sesungguhnya. Biarlah itu menjadi rahasia tersendiri. Apakah benar hidup nggak bebas seperti itu? Hidup nggak bebas. Mungkin bila kita terbuka di gereja takut orang menghakimi, takut menjauhi, atau mungkin juga meledek dosa yang diperbuat. Jangan malu saudara, gak apa-apa, itu latar belakang saudara. Kalau latar belakang jelek, sekarang perbaiki dalam kehidupan ke depan saudara. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan. Keterbukaan terlebih kepada Tuhan menjadi satu hal yang penting. Kita saat ini merayakan perjamuan kudus, kita masuk dalam perjamuan kudus. Coba kita mulai koreksi kehidupan kita, agar perjamuan kudus yang kita jalani membawa berkat, membawa dampak yang positif bagi kehidupan iman kita, mengalami perubahan. Mari kita masuk perjamuan kudus. Saudara, kita tidak ada yang kebal dengan dosa dan godaan. Kita di dalam dunia ini memiliki pergumulan yang sama. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus membawa kehidupan kita agar kita bisa mengalami kesembuhan, agar kita mengalami perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah keterbukaan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada masalah yang belum diselesaikan dengan orang lain. Biarlah hati saudara menyelesaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Selama kita mau mengakui persoalan, masalah kehidupan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya. Selama kita tidak mau mengakui dan tidak mau menyelesaikan, selama itu pula hidup kita dalam kegelapan. Mari kita pulihkan hati kita pulihkan kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Satu dua menit saya mengajak saudara untuk mengkoreksi kehidupan saudara dan kita semua sebelum kita makan perjamuan kudus dan minum cawan yang ada. Haleluya. Sudikah saudara bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan? Dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi pribadi-pribadi yang bersih di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau membawa kehidupan kami sebagai pribadi yang memiliki arti. Mari kita angkat perjamuan kudus ini.
Bapa, kami angkat perjamuan kudus ini di hadapan-Mu Bapa. Roti dan air anggur yang kami angkat di hadapan-Mu, biar terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga di dalamnya ada kuasa seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu. Menyembuhkan yang sakit, melepaskan keterikatan dalam kehidupan kami. Dan memberikan berkat-berkat perjamuan kudus yang lainnya terjadi dalam perayaan perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga ketika kami mengakui, bahkan kami mengangkat perjamuan kudus ini di hadapan-Mu menjadi persekutuan dengan Engkau. Perjamuan kudus ini menjadi tubuh dan darah Kristus yang memberikan makna dalam kehidupan kami. Bahwa tubuh dan darah Kristus yang menyatukan kami dengan Engkau, yang menyatukan kami dengan sesama, dan yang membawa kami Tuhan hidup menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi persekutuan dengan Engkau. Amin. Kita buka perjamuan kudus ini. Kita rayakan perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memecah-mecahkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman. Dan kami terima tubuh Kristus ini dan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami menikmati berkat-berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat darah-Mu kami telah dibasuh dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Lewat darah-Mu pula kami menikmati janji-janji kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, darah Kristus memberikan hak kepada kami untuk menggenapi semua itu. Kami terima berkat Tuhan lewat perjamuan kudus dan darah Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Syukur Tuhan. Mari kita kedahkan tangan kita. Saudara bersyukur di hadapan Tuhan, ucapkan syukur saudara di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Syukur Tuhan.
tubuhmu, buat darahmu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah membebaskan kami dari keterikatan-keterikatan yang ada. Kami tidak lagi dalam keterikatan Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami hidup baru Tuhan, karena kuasa-Mu, karena darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau lihat kami Bapa. Kami mengedahkan tangan di hadapan. Kami mau terbuka. Engkau tahu persis apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Biarlah kekuatan yang ada dalam kehidupan kami terus dimampukan kami untuk terus semakin kuat Tuhan. Sehingga kami mampu untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada. Kami mampu menjalani Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa mengingatkan kami, agar kami tidak berjalan seperti apa yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Roh Kudus, kuatkan kami, pimpin kami, untuk kami terus senantiasa melekat di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami hari demi hari untuk kami terus diproses Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang menyukakan Engkau. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih Kristus. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pulang. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan kehidupan saudara dengan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana kehidupan rohanimu akan terus semakin hari semakin dibawa menjadi serupa dengan Kristus, semakin intim dengan Kristus, semakin mengalami kuasa-kuasa dan keajaiban yang terjadi dalam kehidupanmu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menerima dengan damai sejahtera Tuhan, sukacita, kebahagiaan, suksesan, kesehatan Tuhan melingkupi kehidupanmu. Demikian juga usahamu, pendidikanmu, masa depanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terima dan bawalah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan sudah duduk. Sedikit saja saya menyampaikan ucapan terima kasih buat saudara semua yang sudah mendukung dan mendoakan anak saya yang menikah kemarin. Ya, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Selanjutnya saya silakan pada pembawa pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian terakhir kita. Kau
memberkati.